Bab 161, Investigasi. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat Abi dan pengawalnya melakukan perjalanan ke Dataran Hitam, 1 hari lagi telah berlalu di Kota Kering. Pada saat itu, setelah meninggalkan sesi budidayanya di Kerajaan Tata Ruang, seperti biasanya, Minos sudah bersiap untuk melakukan perjalanan ke kota perairan, di mana ia akan mencoba membuat kesepakatan dengan penguasa tempat itu. Dia kemudian berjalan ke kantornya melalui rumahnya, menyapa beberapa orang kemanapun dia pergi, termasuk tentara, pejabat kota, dan bawahan yang ikut bersamanya ke Kota Kering. Beberapa dari mereka memasak dan mengurus pemeliharaan rumah besar ini dan urusan lainnya. Akhirnya, Minos melihat sekretaris mudanya. Dia terlihat sangat sehat. Bagaimanapun, kemajuan dalam budidaya adalah tonik yang kuat untuk penampilan para petani. Dan dengan lekuk tubuhnya yang awalnya sudah sangat menarik, dia menjadi semakin baik. Sayang sekali Minos tidak tertarik berhubungan S3 kilodetik dengan bawahannya. Tuan muda, selamat pagi. Tim yang Anda minta sudah menunggu di luar gedung. Dia berkata sambil tersenyum. Dia sudah menyiapkan 5 prajurit yang akan menemani Minos dalam perjalanan ini. Yang hilang hanyalah dia muncul agar mereka meninggalkan Kota Kering. Oh, ini bagus. Aku baru saja mengetahuinya. Dia kemudian menoleh ke samping dan melihat 2 pemuda sedang duduk diam di sofa yang ada di bagian penerima tamu kantornya. Mereka adalah Lee dan Allison, yang datang ke sini atas perintah Minos. Aku senang kamu tidak terlambat. Baiklah, aku meneleponmu karena aku ingin kalian berdua menemaniku dalam perjalanan ini. Dengan bakat keduanya, kedepannya kalian pasti akan memiliki peran kepemimpinan dalam tentara, dan kamu bahkan mungkin bisa mencapai posisi penguasa beberapa kota, kata Minos sambil memikirkan kemungkinan di masa depan. Dataran Hitam memiliki wilayah yang layak, dan tidak ada cara bagi penduduk Kota Kering untuk mengurus seluruh wilayah ini. Dan masalahnya bukan pada populasinya tetapi fakta bahwa, dengan makhluk spiritual tingkat rendah, diperlukan waktu beberapa hari bagi mereka untuk mencapai sebagian besar wilayah Dataran Hitam. Akibatnya, tidak ada cara bagi masyarakat biasa di wilayah ini untuk mengurus seluruh wilayah ini, hanya tinggal di satu kota. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi akan ada aglomerasi perkotaan lainnya di Dataran Hitam di masa depan, sama seperti yang terjadi di wilayah atau kerajaan berpengaruh manapun di dunia ini. Oleh karena itu, kota-kota lain ini memerlukan pemimpin untuk mengaturnya. Dan seperti yang dilakukan keluarga bangsawan di wilayah mereka, Minos juga akan mengirimkan bawahan terbaiknya untuk mengelola tempat-tempat tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada bawahan dengan talenta hitam, yang bisa mencapai tahap raja spiritual tanpa banyak penundaan. Oleh karena itu, kedua pemuda ini tentu saja merupakan salah satu kemungkinan yang dimiliki Minos saat ini. Belum lagi mereka juga sejak awal kehidupan budidaya mereka di dalam tentara Dataran Hitam. Dalam hal ini, mereka sangat setia kepada Minos dan organisasi yang membina mereka. Stuart muda kemudian menghela nafas dan berkata, "Jadi, saya ingin Anda melihat bagaimana saya akan bertindak dalam hari-hari negosiasi yang akan datang." Mendengar ini, mata kedua pemuda itu bersinar. Anak muda mana yang tidak memiliki impian dan ambisinya sendiri? Apa yang dikatakan Minos, dari sudut pandang mereka, pada dasarnya adalah bahwa mereka akan mendapat penghasilan lebih banyak. Dan sebagai anak muda yang rendah hati, dibesarkan di tempat miskin seperti Kota Kering kuno, kristal spiritual sangatlah penting bagi mereka. Setelah mengatakan ini, Minos berpamitan kepada sekretaris Miadan, kepala pelayan Dilian yang berada di dalam kantornya sebelum akhirnya meninggalkan tempat ini, dan kedua pemuda itu mengikuti jejaknya. Dilian, sekali lagi, akan bertanggung jawab atas Kota Kering. Dia hampir mencapai level 50, jadi dia tidak bisa membuang banyak waktu untuk perjalanan seperti ini. Dan selain itu, dia adalah orang yang paling mengenal Minos dan mampu menangani masalah dengan cara yang paling tepat, mengingat rencana tuan mudanya. Selain itu, Stuart muda sudah terbiasa dengan negosiasi ini. Dia tidak membutuhkan tutor untuk menemaninya sepanjang waktu. Bahkan prajuritnya yang akan menemaninya, ini hanya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan di belakangnya. Hanya raja spiritual yang bisa mengancam nyawa Minos pada levelnya saat ini, jadi dia tidak lagi membutuhkan perlindungan dari prajuritnya. Tapi, tidak buruk jika ada kelompok yang menemaninya jika terjadi sesuatu. Bagaimanapun, dia masih tidak bisa melindungi 2 pemuda yang bersamanya tanpa bantuan orang lain.
Akhirnya, setelah beberapa menit, dengan dua gerbong rombongan Minos, mereka meninggalkan kota kering, melewati gerbang selatan tembok dan melanjutkan ke kerajaan Cromwell. Saat Minos dan tentaranya melakukan perjalanan ke kota perairan, sekelompok lebih dari 20 orang tersebar di suatu area, di bagian tertentu kerajaan ombak, dekat kerajaan Brown. Di sinilah kejadiannya. Lihat ke sana, lihat, dari sanalah para bandit itu berasal, kata seorang lelaki tua. Ini adalah kelompok investigasi yang dikirim oleh tentara dataran hitam untuk mengetahui keberadaan Peter Muda. Mereka telah meninggalkan kota kering segera setelah pesanan Minos keluar, dan mereka memanfaatkan fakta bahwa kusir yang membawa keluarga Peter masih berada di kota. Dengan itu, mereka melakukan perjalanan bersama ke titik itu karena kusir ini harus kembali ke kotanya. Tapi, kenyataannya, lelaki tua ini sedang berpikir untuk pindah ke wilayah Minos. Lagi pula, banyak peluang bagi keluarganya di tempat itu. Jadi, dia melakukan semua yang diminta para prajurit ini, mulai dari menemani mereka ke sini dan membicarakan semua yang terjadi malam itu. Pada titik ini, salah satu tentara tiba-tiba berkata, "Ketua Dumas, saya menemukan beberapa anggota tubuh manusia di sana, dekat batu itu." Dia menunjuk ke suatu tempat, dan anggota badan ini tampaknya berasal dari kaki dan lengan manusia. Pasti belum lama mereka ditinggalkan di sini. Dia berkata sambil menuju ke tempat di mana jejak-jejak ini tertinggal. Ternyata para bandit yang menyerang Peter tetaplah penjahat yang ceroboh. Mereka telah menyingkirkan tubuh John dan Jack, tapi mereka lupa lengan dan kaki mereka, yang telah direnggut oleh Peter saat pertarungan hari itu. Tentu saja, anggota badan itu seharusnya tidak berada di sini lebih lama lagi, dari seminggu, kata Dumas sambil merenung. Dia adalah prajurit yang ditugaskan untuk memimpin penyelidikan ini, berada di level 42. Selain itu, kelompok tersebut terdiri dari beberapa sersan lain di level 42 dan sebagian besar di level 41. Akhirnya, rombongan berhenti di lokasi ini untuk beberapa jam hingga akhirnya mereka berhasil menemukan arah perginya kelompok bandit tersebut. Sepertinya mereka berbaris menuju pantai. Kusir tua itu berkata dengan suara rendah, menghela nafas penyesalan. Sepertinya pemuda itu dibawa oleh seorang pedagang manusia. Pikirnya, menurutku sekelompok penyelundup manusia mengambil anak itu. Dia akhirnya mengatakan itu kepada para prajurit. Mengapa menurutmu begitu? Yah, pasar gelap hadir di beberapa bagian di bagian utara benua tengah. Dan sebagai seseorang yang telah berkelana selama bertahun-tahun, aku sudah merasa tidak senang melihat hal-hal tertentu. Di pantai wilayah tempat kita berada, ada beberapa kelompok bajak laut kecil, yang bertindak sebagai penyelundup manusia. Ini adalah pengetahuan umum di antara orang-orang yang mengenal baik wilayah kerajaan ombak. Kamu harus mempertimbangkan hal ini dalam penyelidikanmu. Dia mengatakan ini dengan sedih, meratapi nasib pemuda itu. Baginya, Peter berada dalam situasi yang buruk dan hampir tidak ada jalan kembali. Jika dia dijual kepada salah satu keluarga bangsawan besar ini, itu bisa menjadi akhir bagi pemuda itu. Lagi pula, meski kota kering baik-baik saja, itu tidak berarti tempat itu bisa melawan keluarga bangsawan terkemuka. Jadi, kusir ini tidak menyangka Minos akan berinvestasi banyak untuk menyelamatkan nyawa Peter Muda. Oke, Pak Tua, terima kasih telah membantu kami di sini. Saat kamu tiba di kotamu, jangan lupa, jangan keluar dan membicarakan tentang kota kering. Bawa saja keluargamu ke sana secara rahasia. Jawab Dumas dengan senyuman di wajahnya sambil berpamitan dengan pengemudi tua itu. Haha, oke, kuharap kamu bisa menyelamatkan pemuda itu, dia tidak hanya menyelamatkan keluarganya, tapi dia juga menyelamatkan hidupku. Setelah kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal, lelaki tua itu dan rekannya di gerbong lain menuju ke utara, dari tempat mereka sebelumnya datang, bersama keluarga Peter. Pada saat yang sama, 5 kereta tentara dataran hitam menuju ke arah barat dari tempat mereka berada, menuju pantai kerajaan ombak. 3 hari berlalu dengan cepat, dan Minos serta kelompoknya telah mencapai kota perairan. Dan sesampainya di tempat itu, kali ini Minos harus membayar pajak daerah. Lagi pula, hal itu tidak terjadi terakhir kali karena Ruth memiliki medali api, yang memungkinkan jalan bebas hambatan. Bagaimanapun, dia membayar biaya 3.200 kristal agar dia dan kelompoknya dapat memasuki kerajaan Cromwell secara resmi. Dan tak lama setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke bagian tengah kota, tempat hotel-hotel itu berada.
Rombongan tiba di tengah malam, sehingga mereka tidak bisa mulai berbisnis hari ini. Namun meski di lain waktu, mereka tidak bisa datang begitu saja tanpa membuat janji. Jadi, itu akan menjadi perjalanan beberapa hari untuk kelompok mereka. Dan setelah menemukan tempat tinggal, mereka tidak butuh waktu lama dan pergi mencari tempat makan. Lagi pula, di kota kecil seperti ini, sulit menemukan sesuatu yang layak di hotel. Dan selama perjalanan kelompok melewati kota, Lee dan Allison terpesona dengan apa yang mereka lihat. Meskipun kota kering saat ini tidak jauh lebih buruk daripada kota perairan, ada perbedaan mencolok yang mendukung tempat ini dibandingkan tempat yang mereka datangi. Tak hanya itu, baru kali ini keduanya mengenal tempat yang berbeda dari kota kering. Yang mereka tahu hanyalah tempat ini dan meskipun mereka sudah mendengar dari penduduk lama kota kuning seperti apa kehidupan di wilayah lama mereka, melihat tempat baru dengan mata kepala sendiri adalah pengalaman yang benar-benar berbeda. Bagaimanapun, kelompok itu dengan cepat menemukan tempat makan. Sambil menikmati makanan mereka dengan damai, Lee dan Allison berdebat tentang hal-hal yang mereka lihat di tempat ini. Kota ini sangat indah. Tidak terlihat seperti tempat di dekat dataran hitam. Allison berkata dengan binar di matanya. Dan ada banyak toko dan restoran di sini. Bahkan di hotel, kita melihat sekitar 3, tepat di jalan tempat kita tadi. Lee setuju. Mereka sudah terbiasa dengan kota kering, yang saat itu hanya memiliki 2 hotel, dan masih belum ada restoran dengan kualitas yang sama dengan yang mereka makan. Tentu saja, di restoran-restoran di kota kering, makanannya memiliki konsentrasi spiritual yang tinggi, tetapi ketika membandingkan rasa, kota mereka membutuhkan lebih banyak juru masak kelas atas. Dan itu adalah salah satu profesi terkenal di dunia spiritual. Seperti halnya para alkemis, juru masak menggunakan keahlian mereka untuk memurnikan zat yang dapat dimakan. Tentu saja, sementara sang alkemis berfokus pada pembuatan pil yang memulihkan atau membantu kemajuan, juru masak berkonsentrasi pada mempertahankan dan bahkan meningkatkan spiritualitas makanan, meningkatkan cita rasa makanan. Namun menjadi juru masak seperti seorang alkemis tidaklah mudah. Lagi pula, jumlah orang yang menjalankan profesi ini jauh lebih sedikit dibandingkan profesi itu. Oleh karena itu, teknik memasak yang baik pada umumnya jauh dari yang dimiliki orang biasa, seperti yang bisa dilihat di kota kering. Karena itu, sangat sulit memiliki restoran enak di tempat seperti kota 2 anak muda itu. Meskipun para juru masak di sana meningkatkan levelnya, teknik mereka masih dalam klasifikasi kelas putih. Lagi pula, Minos tidak memiliki teknik spesialisasi ini untuk ditempatkan di perpustakaan kota kering. Dan itu tidak hanya terjadi pada juru masak, tetapi pada profesi lainnya. Tidak ada orang dengan semua spesialisasi di kota Minos. Bahkan beberapa area dengan profesional di sana hanya memiliki orang-orang dengan teknik klasifikasi terendah. Bagaimanapun, waktu berlalu, dan kelompok yang terdiri dari 8 orang sedang makan di restoran itu ketika Lee bertanya. Tuan, apakah Anda sudah tahu dengan siapa kita akan berbicara di tempat ini? Aku mendengarnya dari kakek Dilian. Dia memberitahuku bahwa tempat ini dikuasai oleh seorang wanita bernama Mirya. Sepertinya dia berada di level 51, tahap raja spiritual. Pupil mata Allison terbuka karena terkejut, dan dia berkata, apakah dia sekuat itu? Itulah yang kami temukan. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba, seorang wanita muda berambut hijau melewati meja Minos dan kelompoknya, dan mendengar percakapan mereka. Dia tersenyum dan bertanya, kamu di sini untuk mencari orang itu? Iya. Ketika Minos menyadari gangguan orang asing ini, dia mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa sejenak saat dia memperhatikan wanita muda di depannya. Tingginya sekitar 1,6 meter, sosok yang luar biasa, dengan pinggul lebar dan payudara penuh, sementara kecantikannya bisa dibilang terbaik. Selain itu, rambut hijaunya menarik perhatian, tapi tidak dengan cara yang salah. Itu memang terlihat bagus untuknya. Selain detail dangkal tersebut, Minos juga dapat merasakan tingkat kultivasi wanita ini, yang berada pada tahap spiritual umum, level 44. Dia akhirnya menjawab, bolehkah saya mengetahui nama wanita ini? Oh, sepertinya aku ikut campur bahkan tanpa memperkenalkan diri, maaf untuk ini, namaku Viola. Dia berkata dengan senyum sensual di wajahnya. Sepertinya gadis ini memiliki kepribadian yang sama dengan Elena. Minos berpikir sejenak, dengan senyuman di wajahnya. Jadi,
Itu Nona Viola. Dan ya, kami di sini untuk mencoba menemukan penggaris ini. Mengapa? Bisakah Anda membantu kami? Dia kemudian duduk di kursi kosong di sebelah Minos dan kemudian mulai berbicara. Tidak mudah untuk menghubungi wanita itu. Dia selalu berlatih. Tapi kenapa kamu ingin bertemu dengannya? Saya mungkin memiliki tawaran yang menarik minatnya atau keluarga Stokes. Sebuah tawaran? Hah, dan dari mana asalmu? Aku datang dari utara, kata Minos samar-samar. Dia melihat Minos dari atas ke bawah dan tersenyum. Dia dapat melihat bahwa dia masih muda, tetapi dia sudah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dengan itu, dia sudah yakin ada kekuatan kuat di belakangnya. Dalam hal ini, dia mungkin benar-benar punya rencana bagus. Yah, kalau kamu pergi ke rumah pemerintah, bisa dibilang aku merekomendasikanmu. Mungkin kamu akan lebih beruntung bertemu wanita itu. Dia berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, Viola bangkit dan mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Minos, menuju ke bagian dalam tempat itu. Allison kemudian berbicara, wanita yang kasar sekali, dia tiba-tiba menyela pembicaraan kita. Tapi mungkin namanya berharga bagi kita, kata Lee dengan suara pelan, membuat temannya kesal. Dia lebih berdedikasi dan lebih pintar dari Allison. Dia tentu cocok dengan profil yang diinginkan Minos sebagai pemimpin masa depannya. Lee benar, Allison. Kamu perlu memikirkan implikasi tersembunyi dari setiap tindakan. Mungkin dia hanya orang yang aneh, tapi mungkin namanya memang memiliki nilai tertentu. Mereka terus membicarakan hal ini dan lainnya hal-hal ketika mereka akhirnya meninggalkan restoran dan kembali ke hotel tempat mereka memesan kamar. Dan ketika mereka kembali, Minos memikirkan informasi yang dia dapatkan dari tempat itu di kepalanya. Dari apa yang dilaporkan oleh para prajurit Black Plain Army, kota ini seharusnya berpenduduk antara 140.000 hingga 160.000 jiwa. Adapun jumlah pengangguran, tentu saja tidak lebih dari 15.000, yang dapat dianggap sebagai angka standar di wilayah benua tengah ini. Lagi pula, tidak semua layanan yang dilakukan di suatu wilayah dapat dikontrak secara memadai. Ada banyak layanan informal yang pekerjanya melakukan beberapa hal berbeda, seperti berburu, membantu memanen ladang ketika tenaga kerja kekurangan, mengangkut sumber daya dari satu tempat ke tempat lain, Akibatnya, tingkat pengangguran mencapai 15%, pada populasi di atas 10 tahun akan dianggap dapat diterima di wilayah ini. Hasilnya, kota perairan seperti yang diharapkan. Tapi ini adalah peluang bagi kota kering. Meskipun para penduduk ini masih melakukan aktivitas musiman di tempat Minos berada, bukan berarti mereka baik-baik saja. Sebagai contoh, kota kering saat ini tidak memiliki pengangguran. Semua orang pada usia minimum sudah bekerja. Namun demikian, tidak ada kekurangan orang yang melakukan layanan acak ini. Ada pula yang bekerja di bidang pertanian pada pagi hari dan berburu pada sore hari. Atau mereka melakukannya secara bergiliran, dan setengah minggu melakukan sesuatu, dan setengah minggu lainnya melakukan aktivitas lain. Bagaimanapun, meskipun tidak ada pengangguran, tidak ada kekurangan orang yang bersedia melakukan layanan musiman ini. Oleh karena itu, meskipun Minos mengambil alih seluruh populasi pengangguran di kota perairan, hal ini tidak akan berdampak negatif pada tempat ini. Stuart muda yakin dia tidak akan ditolak jika dia memberikan tawaran yang bagus. Saya ingin tahu siapa wanita muda itu. Apakah dia pejabat pemerintah setempat? Dia mempertanyakan dirinya sendiri dengan senyuman di sudut mulutnya. Bagaimanapun, tak lama kemudian rombongan yang terdiri dari 8 orang itu tiba di hotel tempat mereka memesan kamar, dan masing-masing berangkat ke tempatnya masing-masing untuk bercocok tanam dan beristirahat selama beberapa jam. Perjalanan mereka ke sini sedikit melelahkan karena tidur di kamp sementara tidak pernah nyaman. Dan mengapa mereka membutuhkannya? Tentara Dataran Hitam tidak memiliki makhluk spiritual seperti elang besar milik Ruth. Jadi, perjalanan mereka memakan waktu lebih lama. Sedangkan Emlyn, melayani sebagai transportasi tidak sesuai dengan kesepakatannya dengan Minos. Berjam-jam berlalu, dan saat ini, matahari telah terbit di Cakrawala, sementara kota perairan perlahan-lahan memulai hari berikutnya. Kota memiliki pergerakan tempat yang berbeda dengan penduduknya. Lagi pula, ada pelabuhan di kota ini. Dan dengan itu, beberapa wilayah di pedalaman kerajaan Cromwell mengirimkan sumber dayanya ke sini, dari mana jalur laut dapat mengirimkannya ke tujuan masing-masing. Oleh karena itu, kota ini mengalami pergerakan yang tidak biasa dibandingkan ukurannya. Suara,
Kapal terdengar dari waktu ke waktu, saat beberapa orang datang dan pergi dari pelabuhan, banyak gerbong barang yang datang melalui jalur darat. Ini adalah kota yang terjadi peralihan dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya, sehingga terjadi pergerakan sepanjang hari. Pokoknya kota perairan mengawali harinya dengan banyak pergerakan, seiring masyarakat di sana mulai bangun dan berangkat melakukan ibadah masing-masing. Bagi Minos dan kelompoknya, mereka sudah bangun dan sedang menikmati sarapan berlimpah. Aku belum pernah melihat gerbong sebanyak ini sebelumnya. Alison berbicara kepada Lee sambil bersulang di salah satu tangannya, mengamati dari jendela pergerakan jalan di depan hotel tempat mereka berada. Lee muda kemudian menjawab sambil membuat gerakan tangan. Aku juga, tapi lihat, kamu bisa melihat kapalnya jika kamu melihat ke arah ini. Di saat yang sama, ketika keduanya menyaksikan pergerakan kota melalui jendela ruangan tempat mereka berada, Minos bangkit dan bersiap untuk pergi ketika dia berkata, "Ayo, waktunya mencoba membuat janji dengan gubernur setempat." Setelah mengatakan ini, kelompok itu segera bergegas meninggalkan hotel, mengikuti jejak Stuart muda. Mereka berada di sebuah hotel di bagian barat kota perairan dan harus pergi ke bagian tengah kota ini, di mana rumah besar pemerintah setempat berada. Dan perjalanan ke sana tidak terlalu singkat. Bagaimanapun, kota ini sangat berbeda dengan kota kering. Meskipun kota kering memiliki populasi yang tidak jauh lebih kecil dibandingkan dengan kota tempat mereka berada, wilayah pembangunannya sangat berbeda. Kota Minos terkonsentrasi di ruang yang sangat kecil karena penduduknya ingin hidup di bawah pengaruh susunan spiritual. Oleh karena itu, kepadatan penduduk per meter persegi di kota kering sangat tinggi, dan sudah terdapat banyak bangunan, meskipun tempat itu hanya berpenduduk beberapa ribu jiwa. Dengan begitu, jika seseorang terlempar ke tengah kota Minos, orang tersebut akan mengira dirinya sedang berada di kota metropolitan yang besar karena memang banyak sekali gedung-gedung tinggi di sana. Namun di kota perairan, hal ini berbeda. Ini adalah kota yang mengikuti model apa yang diharapkan dari tempat dengan pola ini. Ada banyak bangunan dengan kurang dari 3 lantai, dengan banyak rumah dan usaha kecil. Hanya ada beberapa bangunan yang tingginya lebih dari 4 lantai. Itu benar-benar apa yang akan dilihat seseorang di kota-kota lain dengan ukuran yang sama di utara benua tengah. Seseorang pasti akan merasa seperti berada di pedesaan jika datang ke sini. Oleh karena itu, luas bangunan kota perairan cukup luas, hampir 4 kali lipat luas kota kering. Bagaimanapun, rombongan harus berjalan beberapa menit hingga mereka mencapai bagian tengah kota, tempat yang seharusnya mereka tuju. Dan saat melewati jalanan di tempat ini, Minos dan kawan-kawan dapat melihat lebih banyak kehidupan di area ini. Sudah banyak restoran yang buka, toko khusus makanan, seperti toko roti, pasar kecil, banyak sekali pergerakan orang, bahkan di pagi hari. Sesekali, beberapa kelompok pria dari pelabuhan kota lewat dari sisi ke sisi, makan dan minum di jalanan. Sepertinya tempat ini benar-benar menerima banyak sumber daya dari daerah lain, pikir Minos dalam hati ketika melihat orang-orang ini. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Beberapa kota tidak ada yang istimewa, namun karena letaknya yang terkadang di tengah jalan atau di persimpangan beberapa jalur, tempat-tempat tersebut tumbuh dan berkembang. Orang-orang yang sedang bepergian membutuhkan jasa dan tempat tinggal, sehingga berkembanglah tempat seperti ini. Dan seiring berjalannya waktu, tempat yang hanya berfungsi sebagai perhentian, peralihan, menjadi sesuatu yang lebih, dengan layanan dan penduduknya sendiri, yang hanya tinggal di wilayah tersebut, tanpa bergantung pada pengunjung. Dan itulah yang terjadi di tempat ini, itulah mengapa sangat berbeda dengan kota kuning. Bagaimanapun, setelah berjalan beberapa menit sambil mengamati kehidupan di tempat ini, rombongan Minos akhirnya sampai di depan sebuah mansion. Tempat ini sedikit lebih besar dari rumah Minos sebelum renovasi. Tapi kelihatannya jauh lebih baik daripada di kota kering. Ada halaman rumput luas di sekitar tempat itu, dengan air mancur yang indah dan pagar bergaya yang mengelilingi bangunan dari situs lain. Itu sangat menarik. Pagar tersebut mempunyai titik-titik tajam pada ketinggian yang berbeda-beda, seolah-olah berupa gelombang, sedangkan terdapat simbol yang sama setiap beberapa meter. Simbol-simbol ini adalah bunga oranye besar dengan sesuatu yang tampak seperti peniti di tengah gambarnya. Ini adalah simbol dari keluarga Stokes, penguasa kota ini. Selain itu, di tempat ini terdapat pos jaga di samping gerbang masuk mansion yang seluruhnya tertutup kaca berwarna gelap. Ada juga beberapa penjaga di sekitar area tersebut, berpatroli dan mengawasi pergerakan di sekitar.
Rombongan Minos akhirnya mulai memasuki tempat itu sambil diawasi oleh para penjaga. Ini adalah rumah besar pemerintah setempat, tetapi ini bukanlah markas besar atau markas besar keluarga. Ini adalah gedung administrasi publik, dan oleh karena itu, siapapun dapat masuk ke sini tanpa perlu khawatir memiliki izin. Seperti yang terjadi di rumah besar Minos, di kota kering. Akhirnya, mereka berjalan menyusuri jalan batu di halaman rumput indah di area itu ketika mereka akhirnya sampai di dalam aula depan. Tempatnya tidak terlalu besar, hanya ada satu resepsi dengan 2 pelayan muda, sementara 2 penjaga berdiri di pintu masuk tempat itu. Ada juga beberapa kursi dan gambar di dinding. Minos kemudian mengikuti salah satu gadis itu sementara anggota kelompok lainnya menunggu di belakangnya. Salah satu petugas bertanya sambil tersenyum. "Halo pengunjung, selamat datang di pemerintahan setempat. Bolehkah saya tahu apa yang Anda cari?" "Halo, baiklah, saya sedang mencari bisnis dengan penguasa setempat, Nona Mirya. Saya yakin saya memiliki tawaran dagang yang bagus untuknya," katanya tanpa menjelaskan terlalu banyak. "Oh, saya mengerti. Biasanya Nona Mirya tidak langsung melayani pengunjung seperti ini. Kami memiliki orang yang bertanggung jawab atas perjanjian perdagangan kota. Apakah Anda ingin membuat janji dengannya?" Dia bertanya dengan sopan. Minos kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. "Tidak, ini tidak akan berhasil. Ini adalah perjanjian yang hanya dapat disetujui secara langsung oleh bawahan keluarga Stokes. Aku tentu saja perlu berbicara dengannya. Yah, aku tidak yakin apakah aku akan berhasil. Saya akan membuatkan Anda janji." Bagaimanapun juga, Nona Mirya adalah seorang kultivator tingkat tinggi yang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelatihan. Dia berkata sambil tersenyum meminta maaf. Dia tidak mempersulit Minos. Hanya saja Mirya sebenarnya bukan seorang administrator. Dia di sini hanya untuk menandai wilayah, melindungi kepentingan keluarga Stokes. Karena alasan ini, dia umumnya tidak terlibat dalam urusan manajemen publik biasa. Minos menghela nafas sejenak lalu bertanya. "Nah, apakah di sini ada orang yang bernama Viola?" "Viola," dia berkata dengan terkejut. Petugas muda itu tidak menyangka Minos akan menggunakan nama itu sebagai pilihan terakhir. "Ada banyak orang dengan nama ini di dunia spiritual. Bisakah Anda menjelaskannya secara detail?" Rambut hijau, tinggi 1,6 meter, berkembang dengan baik, tubuh indah, dengan kepribadian aktif. Minos mulai menjelaskan apa yang dilihatnya dari wanita. Itu pasti dia." Petugas muda itu berpikir dalam hati sambil tersenyum. "Memang ada orang seperti itu di sini. Kenapa kamu bertanya?" "Wanita bernama Viola ini memberitahuku bahwa aku bisa menggunakan namanya untuk bisa menemukan Nona Mirya. Mungkinkah ini salah satu kekasih Nona Viola yang lain?" Dia berpikir dalam hati sambil mengusap pipinya sedikit. "Baiklah, saya akan mencoba menghubungi Nona Mirya. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda, Tuan?" "Minos, tanpa nama belakang," jawabnya tanpa ekspresi di wajahnya. Dia kemudian menulis sesuatu di atas kertas sambil mengatakannya. "Baiklah, Tuan Minos, saya akan mencoba menjadwalkan waktu untuk Anda. Anda bisa mengirim salah satu bawahan Anda ke sini nanti untuk mengetahui kapan Nona Mirya bisa menerima Anda." Setelah itu, Minos dan rombongan meninggalkan tempat ini dengan tujuan untuk berjalan-jalan keliling kota dan mengenal lebih jauh tentang kawasan tersebut. Lagi pula, dia belum lama berada di kota perairan ketika dia lewat di sini beberapa bulan yang lalu. Wanita muda itu sangat membantuku, ya. Dia memikirkannya dengan puas. Dia benar-benar beruntung kali ini. Mungkin itu pertanda baik, siapa tahu. Setelah meninggalkan rumah pemerintah, Minos dan kelompoknya mulai berjalan-jalan di kawasan tengah kota itu. Mereka segera melewati jalan dengan perdagangan yang berkembang dengan baik, dengan toko-toko di beberapa daerah berbeda. Bahkan ada pandai besi, alkemis, dan ahli susunan di jalan ini. Dan itu sejalan dengan apa yang Minos baca dalam laporan yang dibuat oleh para prajurit tentara dataran hitam yang telah datang ke sini sebelumnya. Ada 2 alkemis di kota perairan, 1 ahli susunan, dan 1 pandai besi, semuanya kelas 2, level rendah. Tentu saja, para profesional ini memiliki murid dan pembantunya, yang juga mendukung produksi barang-barang dari profesi yang dijual di sekitar sini. Jadi, ada persediaan item kelas 1 yang bagus di kota ini.
Dan itu sudah sangat bagus untuk tempat yang berpenduduk kurang dari 200.000 jiwa dan tanpa banyak kemakmuran. Bagaimanapun, meskipun tempat ini sudah menjadi hal yang perlu dikhawatirkan oleh keluarga Stokes, ini masih bukanlah tempat yang makmur. Sebagai perbandingan, kota kering saat ini hanya memiliki 2 alkemis kelas 2, level rendah, sementara tidak ada master arai atau pandai besi dalam klasifikasi yang sama. Dan tentu saja, untuk profesi lainnya, ya, kota kering masih jauh dari memiliki seseorang yang berperingkat baik di bidang lain. Bagaimanapun, persediaan barang di kota ini cukup banyak, meskipun tempat ini belum berkembang sebaik kota besar. Saat berjalan di jalanan, Lee tiba-tiba melihat papan nama dengan harga dari toko alkimia. Di situ tertulis, pil pemulihan spiritual, tingkat 1, tingkat tinggi 989 kristal tingkat rendah. Wow, harganya mahal sekali. Dia berseru kaget sambil menunjukkannya pada Allison. Dengan gaji kami, jika kami menambahkan kristal kerja 6 bulan, kami hanya dapat membeli 1 dari ini. Seru wanita muda itu. Melihat kedua pemuda itu berdebat tentang hal itu, Minos tersenyum dan berkata, "Yah, tidak tepat untuk mengatakan bahwa harganya tinggi. Faktanya, harganya bahkan lebih rendah karena rata-rata harga yang dikenakan untuk sebuah pil pada level ini berada di atas 1000 kristal kualitas rendah." "Tidak mungkin," seru Allison dengan sedih. Dia tidak mengerti bagaimana orang bisa membeli pil semahal itu. "Jadi, bagaimana orang biasa membeli pil spiritual?" Lee bertanya dengan ragu. Dia dan Allison tidak mengetahui kenyataan di luar kota kering. Bagi mereka, para alkemis di sanalah yang pertama kali mereka temui. Beberapa tentara kemudian tersenyum mendengar pertanyaan naif pemuda itu setelah mendengar ini. Keduanya mungkin tidak mengetahui hal ini karena mereka masih sangat muda dan pernah belajar di Akademi Bintang Hitam, yang tidak memiliki pemrograman yang sama dengan Akademi Persiapan Kota Kering. Dan seperti banyak anak muda dari Kota Kering yang lama, jika Minos tidak muncul di sana, mereka hanya akan mengetahui hal ini dan hal-hal lain setelah memulai kehidupan dewasa mereka, ketika mereka akan mengkhawatirkan penghidupan keluarga mereka. Juga tidak ada alkemis di kota mereka sebelumnya. Bahkan orang tuanya mungkin tidak mengetahui harga yang biasanya dikenakan untuk barang-barang tersebut. Jadi, sangat umum bagi anak muda seperti mereka untuk tidak mengetahui informasi seperti ini. Minos kemudian menjawab, "Orang biasa tidak membeli pil spiritual dengan klasifikasi ini. Setidaknya ini sangat tidak biasa. Kebanyakan hanya bisa membeli pil tingkat 1, tingkat menengah, dan dengan banyak usaha untuk mencapainya." Setelah itu, salah satu tentara mendekati mereka dan berbicara kepada kedua pemuda itu dengan suara pelan. "Di kota kering, harga hanya lebih rendah karena tuan muda membayar sebagian besar biaya produksi di tempat kami." Mendengar hal itu, kedua pemuda itu terheran-heran. Ini bukanlah informasi yang diketahui semua orang di kota kering. Hanya orang-orang yang lebih berpengalaman di ketentaraan dan warga yang sudah mengetahui harga rata-rata barang-barang ini yang tahu bahwa Minos membayarnya. Tapi anak muda seperti Lee dan Allison mungkin tidak tahu. Jadi, beginilah adanya. Keduanya berpikir, tidak mengherankan jika orang-orang tua di kota begitu mengagumi sang guru, bahkan tanpa mengetahui apapun tentangnya. Lee berpikir dalam hati, dia mengagumi Minos karena beberapa alasan, tapi itu karena dia mengetahui beberapa rahasia Stuart muda. Seperti kerajaan tata ruang, teknik tingkat tinggi, rubah yang pastinya dapat melindungi wilayah tersebut di masa depan, dan juga atas kesempatan unik yang dia terima. Jika dia pergi ke keluarga Yale, ini mungkin akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi dia tidak mengetahui detailnya, jadi dia sebelumnya tidak mengerti mengapa orang tua di kota kering sangat mengagumi Minos. Bagaimanapun, dia adalah penguasa yang baik, tetapi mereka tidak perlu terlalu memujanya, hanya untuk itu. Mereka tidak punya alasan Lee melakukan itu. Pokoknya tak lama kemudian rombongan terus mengenal kota perairan sambil membicarakan banyak hal yang mereka lihat. Di kota ini, ada beberapa hal seru yang menarik perhatian kedua anak muda tersebut. Misalnya, ada 2 batalion di tempat ini, satu dari keluarga Stokes dan satu lagi dari keluarga kerajaan Cromwell. Dan ketika ditanya alasannya, kedua pemuda tersebut mendapati bahwa hal ini sangat umum terjadi di kota-kota perbatasan. Kota perairan dapat dianggap sebagai kawasan perkotaan pertama yang penting bagi siapapun yang datang dari utara kerajaan, jadi ini adalah tempat yang memerlukan pos tentara kerajaan Cromwell.
Kerajaan dan kekaisaran di dunia spiritual umumnya mengenakan pajak atas masuknya pengunjung ke pos-pos di kota perbatasan. Ini merupakan sumber daya yang cukup besar karena ribuan orang sering datang dan pergi dari satu daerah ke daerah lain. Bagaimanapun, ada bisnis. Orang-orang pindah. Ada yang ingin melihat dunia, Namun selain keuntungan finansial, ini juga sebagai ukuran kerajaan untuk mengetahui siapa yang memasuki wilayahnya. Tentu saja tidak mungkin mengetahui asal-muasal setiap orang secara detail, namun mengetahui kekuatan pengunjung sudah sangat penting. Sebagai contoh, bayangkan jika banyak raja spiritual tiba di suatu kerajaan pada waktu tertentu. Ya, sangatlah penting bagi raja di tempat itu untuk mengetahui informasi semacam ini. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan politik lokal secara signifikan dan bahkan menimbulkan banyak masalah. Akibatnya, kerajaan tidak bisa hanya menunggu keluarga bawahan untuk melaporkan hal-hal penting ini. Pengkhianatan terjadi, dan tipe musuh terburuk adalah pekerja magang. Dalam hal ini, memiliki pos terdepan di wilayah perbatasan adalah praktik umum bagi keluarga kerajaan di dunia spiritual. Bagaimanapun, ada juga pasukan keluarga Stokes di kota ini. Keluarga ini adalah penguasa tempat ini, dan merupakan tanggung jawab mereka untuk melindungi dan mengelola wilayah tersebut. Mereka tidak dapat mengharapkan pasukan kerajaan melakukan hal ini untuk mereka. Oleh karena itu, di setiap kota perbatasan juga terdapat kekuatan keluarga kedaulatan wilayah tersebut. Ada banyak kekuatan di tempat ini, pikir Minos dalam hati. Jumlah prajurit di kota ini tidak sebanyak kekuatan di kota kering, tapi mereka jauh lebih kuat. Dari apa yang Minos lihat dan rasakan, kota ini setidaknya memiliki kekuatan 4 kali lebih besar daripada kota kuning lama. Dan tidak seperti para bandit, yang mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai dan teknik yang baik, para prajurit ini tidak diragukan lagi memiliki perlengkapan yang lebih baik daripada para bandit tersebut, yang telah dimusnahkan oleh pasukan muda Stuart. Melihat hal tersebut, dia semakin yakin bahwa tidak mungkin dia menggunakan strategi yang lebih kekerasan di tempat ini. Dia harus mencapai kesepakatan dengan gubernur di sini. Kalau tidak, dia pasti harus menyerah untuk mendapatkan pengangguran di sini. Ada banyak dampak negatif dari pertikaian di tempat ini. Hal ini dapat menarik perhatian keluarga kerajaan-kerajaan Cromwell, keluarga Stokes, dan bahkan dapat mengasingkan penduduk kota ini dari kekuatan Minos. Lagi pula, siapa yang akan menyerahkan masa depan mereka ke tangan orang-orang yang mengambil alih wilayah mereka dengan paksa? Kota perairan tidak sedang diduduki oleh kelompok bandit, seperti yang terjadi di kota kuning. Dalam hal ini, Minos tidak bisa bertindak seperti sebelumnya. Sementara itu, di suatu tempat di dalam mansion, di tengah kota perairan, terdapat sebuah ruang pelatihan besar, yang saat ini terdapat seorang wanita dewasa yang duduk di atas bantal di lantai, berkultivasi dengan damai. Ada susunan spiritual yang luas di tempat dia berada, yang tampaknya bahkan lebih kuat daripada semua orang yang berada di kota kering bersama-sama. Selain itu, beberapa kristal tingkat menengah tersebar di sekitar wanita ini sambil bersinar dan mengurangi intensitasnya sedikit demi sedikit. Wanita ini memiliki rambut panjang berwarna hijau, tinggi sekitar 1,7 meter, dengan tubuh menggerahkan, ciri khas wanita dewasa seperti dia. Jika Minos bisa melihatnya, dia akan menyadari betapa miripnya wanita ini dengan wanita muda yang dia temui sebelumnya. Lagi pula, selain memiliki ukuran tubuh yang bagus, dia juga bisa dibilang sangat cantik, memiliki pesona yang berbeda dari Viola muda. Pada titik ini, dia menyelesaikan sesi kultivasinya ketika dia menyadari bahwa seseorang sedang berdiri di depan pintu tempat ini, menunggunya. Apa masalahnya? Dia bertanya sambil membuka matanya dan melihat ke arah orang yang menunggunya di sana. Nyonya Miria, tadi hari ini. Setelah mendengar apa yang diberitahukan sekretarisnya, Miria tetap duduk di lantai dengan ekspresi ragu di wajahnya. Apa yang diinginkan orang ini dariku? Apakah ini salah satu kekasih Viola yang agak membingungkan? Viola adalah satu-satunya putri Miria, dan dia mewarisi sisi kebebasannya dari ibu tercintanya. Namun terkadang, beberapa kekasih Viola mengira mereka memiliki sesuatu yang lebih dari yang sebenarnya mereka miliki dan mulai bersikap seolah-olah mereka adalah pacarnya. Tapi hanya itu saja yang mereka pikirkan, karena Viola memang tak terpikir untuk berduaan dengan satu orang saja. Pokoknya, terkadang beberapa anak muda ini bertingkah aneh, bahkan berusaha menemui ibu Viola, ibu mertuanya. Apakah Minos ini mengatakan mengapa dia ingin berbicara denganku?
Aku tidak ingin membuang waktuku dengan orang idiot lain yang disihir oleh Viola. Dia berkata dengan wajah serius. Dia membenci pria yang tidak bisa memahami tempat mereka dalam hubungan biasa. Kedua belah pihak tidak perlu berkumpul atau mencari tahu lebih jauh masalah orang lain. Itu hanya seks. Tidak perlu mempersulit hubungan seperti ini. Itulah yang dipikirkan Miria, dan Viola juga mengikutinya. Dia bilang dia ingin berbisnis, tapi itu hanya bisa diputuskan oleh orang yang langsung menjadi bawahan keluarga Stokes, yaitu Anda, Nyonya. Hah, dia berseru kaget. Sekarang aku penasaran. Mari kita lihat apa yang diinginkan pemuda ini. Jika dia hanyalah pria menyedihkan, aku bisa mengusirnya tanpa membuang waktuku yang berharga. Dia berpikir dalam hati, oke, buatlah janji lusa, sore hari. Setelah mengatakan ini, dia kembali berlatih sementara wanita itu meninggalkan tempat ini, kembali mengerjakan tugasnya. Sementara itu, satu hari berlalu dengan cepat, dan salah satu bawahan Minos sudah pergi ke mansion itu untuk mencari tahu tentang pertemuan yang diminta oleh Stuart muda. Minos senang mengetahui bahwa permintaannya telah diterima dan dia dapat menyelesaikannya dengan cepat. Dia tidak tahu ambisi apa yang dimiliki penguasa itu, tapi dia siap memberikan tawaran yang sangat menggiurkan. Lagi pula, dia tahu bagaimana fungsi keluarga bangsawan dan tentang kebutuhan bawahannya. Kesepakatan yang ingin dia buat tentu tidak akan mempengaruhi keuntungan keluarga Stokes di kota ini. Tapi itu bisa banyak membantu keuangan Miria. Dia hanyalah bawahan dan bukan anggota keluarga Stokes, jadi dia jelas bukan seseorang yang memiliki banyak sumber daya, seperti ayah Minos. Dalam hal ini, kesepakatan Minos bisa menjadi peluang emas Miria. Itu akan menjadi kesepakatan pribadi antara keduanya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan mendapatkan bagian yang bagus untuk dirinya sendiri. Pokoknya, Stuart muda juga sangat berterima kasih kepada Viola. Dia telah sangat memfasilitasi kontak ini, yang dapat menghemat beberapa hari perjalanannya. Untuk itu, dia telah meminta beberapa prajuritnya untuk mencarinya sehingga dia bisa berterima kasih secara pribadi. Dan setelah beberapa saat, Minos akhirnya berangkat menemui Viola. Dia telah mengetahui bahwa dia mengajar di Akademi Spiritual Kota di sisi selatan kota ini. Viola menemani ibunya ke kota perairan, dan karena mereka akan tinggal di sini selama beberapa tahun, dia memutuskan untuk bekerja di waktu luangnya. Bagaimanapun, mereka hanyalah bawahan dari keluarga bangsawan, yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai pangkat tertinggi di kerajaan Cromwell. Dengan itu, Viola muda mau tidak mau mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Dan sangat pantas baginya untuk menjadi seorang guru. Dia memiliki tingkat budidaya yang tinggi menurut standar kota perairan, sementara dia telah dididik di wilayah yang lebih maju dan oleh karena itu sangat cocok untuk hal ini. Dia juga tidak suka berkelahi, jadi mengerjakan sesuatu yang melibatkan kekuatannya bukanlah kepentingannya. Setelah berjalan beberapa lama, Minos akhirnya sampai di depan sebuah gedung standar berlantai 4. Tidak ada yang luar biasa dari tempat ini selain kebisingan anak-anak yang hampir selalu terdengar. Sesampainya di sini, Minos segera memasuki gedung dan mencari informasi dari Viola di resepsionis tempat itu. Dan segera, dia diberitahu di mana dia bisa menemukannya. Bagaimanapun, Minos naik ke lantai atas gedung dan pergi ke salah satu ruang guru, tempat Viola biasanya tinggal. Sesampainya di sana, dia dapat melihat bahwa ini bukanlah ruang kelas melainkan sebuah kantor. Itu tidak besar, hanya ada beberapa lemari di satu sisi, dengan meja di tengah ruangan dan 3 kursi. Viola sedang duduk di sana, membaca beberapa makalah, dan tampak sangat fokus. Rambutnya diikat, tetapi ada sehelai rambut yang longgar dan membuatnya tampak sempurna saat ini. Melihat Viola melalui pintu kaca, Minos mengaguminya sejenak ketika dia akhirnya mengetuk pintu, menarik perhatiannya. Pak, mendengar hal tersebut, Viola segera menghentikan aktivitasnya, menoleh ke samping, agar dia bisa melihat siapa orang itu. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya karena biasanya murid atau kolaborator profesionalnya yang datang ke sini. Namun saat melihat pemuda setinggi 1,8 meter, berambut dan bermata coklat, di luar kantornya, dia terkejut sesaat. Tidak biasa laki-laki datang mencarinya ke sini karena dia selalu menegaskan untuk tidak mengganggu pekerjaannya. Dan melihat pemuda menarik ini, yang hampir tidak dia kenal, datang ke sini, dia sangat terkejut. Dia bukan salah satu penguntit yang menyedihkan, jadi dia tidak kesal karena dia datang ke sini.
Dan penampilan Minos benar-benar sesuai dengan seleranya. Viola kemudian bangkit dan pergi menemui Stuart muda dengan senyuman di wajahnya. Hah, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Aku datang ke sini karena aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantuku sebelumnya. Membantumu, ucap Viola sambil memberi isyarat agar Minos duduk di salah satu kursi yang ada di tempat itu. Dia duduk di sebelahnya dan kemudian mendengarkan. Ya, saya menggunakan nama Anda untuk mengatur pertemuan dengan gubernur kota ini, jadi itu sangat membantu saya. Oh, dia berkata, terkejut. Viola tidak menyangka ibunya akan merespon permintaan Minos secepat itu. Dia tahu itu mungkin akan membuat kontaknya dengan Miria lebih mudah, tapi dia yakin ibunya akan membungkusnya terlebih dahulu. Lagi pula, beberapa kekasihnya telah membuat Miria yang cantik menyia-nyiakan waktunya sebelumnya, dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi, aku ingin mengajakmu makan malam bersamaku. Ucapnya tenang sambil menatap mata Viola. Hah, jadi, kamu merasa perlu berterima kasih padaku ya? Dia berkata dengan senyum provokatif di wajahnya. Bagi predator seperti Viola, undangan dari Minos ini tidak ada bedanya dengan undangan intim, dan dia bahkan tertarik padanya. Keduanya saling berpandangan sejenak, sepertinya memiliki pemahaman yang sama saat mereka melakukannya. Dia lalu berkata dengan ambigu, "Jika kamu ingin berterima kasih padaku, aku punya hal lain dalam pikiranku. Aku ragu makan malam di kota ini bisa membuatku berterima kasih lebih dari itu." Hahaha, dan sebenarnya apa yang kita bicarakan? Dia bertanya dengan senyuman di wajahnya sambil berpura-pura bodoh. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Setelah mendekati telinga Stuart muda, dia mengatakannya dengan suara rendah, membuatnya menggigil. Wanita ini tahu cara menggoda seseorang. Minos memikirkannya dan kemudian berbicara. Kalau begitu, aku siap melakukannya kapanpun kamu mau. Baiklah, kita akan bertemu malam ini. Kamu akan menginap di mana? Di Hotel Dixon. Baiklah, aku akan menemuimu malam ini. Dia mengatakan ini sambil mempunyai ekspektasi terhadap apa yang akan terjadi. Viola tidak terbiasa bersama orang-orang seusia Minos karena tidak ada orang yang berbakat seperti Stuart muda di tempat seperti kota perairan. Karena alasan ini, sebagian besar pasangan yang dimilikinya lebih lemah darinya atau jauh lebih tua. Dalam kedua kasus tersebut, hal ini tidak ideal baginya. Entah mereka tidak lagi terlihat muda dan menyenangkan seperti Minos, atau mereka lemah dan tidak bisa bertahan lama. Bagaimanapun, seks adalah aktivitas intens yang menuntut banyak energi dari kedua belah pihak. Dan jika satu pihak bisa melakukannya lebih lama dari yang lain. Jadi, Viola sangat tertarik dengan pertemuan dengan Minos ini. Pemuda kuat dan jantan sepertinya, mungkin bisa menenangkan api yang berkobar di tubuhnya. Haha, oke, aku tak sabar untuk itu. Setelah itu, keduanya berpisah. Minos kembali ke hotel sementara Viola melanjutkan bisnisnya di akademi spiritual tempat dia bekerja.